Ada orang yang bertanya kepada saya, Babe, bagaimana sikap Babe menyikapi Ahok yang ingin memberantas korupsi di Pertamina dan dia bisa membongkar korupsi di Pertamina dengan cepat. Nah, bagaimana pendapat saya dan apakah pendapat saya selaras dengan pendapat Anda? Ikuti video ini hingga tuntas. Ada seorang leader yang bertanya kepada saya, Babe Jamil, bagaimana kita melihat sikap Ahok terhadap korupsi yang terjadi di Pertamina? Padahal beliau dulu pernah menjadi komisaris utama. Nah, untuk memberikan respon yang seperti ini, saya cukup berhati-hati ya. Dan kemudian saya cari-cari sebenarnya apa sih tugas dan wewenang komisaris utama di BUMN. Akhirnya saya ketemu ya. Ternyata dalam struktur perusahaan BUMN, komisaris itu bertugas mengawasi kebijakan dan kinerja direksi. Bahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Menteri BUMN, itu komisaris memiliki beberapa kewenangan terkait direksi, di antaranya yang satu, mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi. Yang kedua, meminta pertanggungjawaban direksi atas kebijakan yang diambil. Dan yang ketiga, mengusulkan pemberhentian direksi kepada rapat umum pemegang saham jika ditemukan pelanggaran atau kinerja buruk. Jadi memang benar sih, komisaris tidak bisa langsung menonaktifkan direksi sebagaimana yang disampaikan Ahok. Tetapi Ahok kan bisa mengusulkan pemberhentian. Bahkan dia bisa meminta pertanggungjawabkan. Maka seharusnya ketika dia menjadi komisaris utama itu, bisa dong kemudian dia menggunakan kewenangan untuk mengawasi dan menegur direksi. Ya, atau kemudian melaporkan indikasi korupsi ke Menteri BUMN ya, dan meminta tindakan tegas ya. Serta bisa juga ia mengusulkan pemberhentian direksi yang terlibat dalam penyimpangan melalui mekanisme RUBS. Pertanyaannya, selama 5 tahun dia menjadi komisaris utama, hal itu dilakukan atau tidak? Maka sebagai seorang leader, baik Anda di BUMN maupun perusahaan swasta, kalau ada orang berkomentar, ya, maka Anda perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, biasakan Anda menggunakan data, bukan emosi, ya, bukan analisa. Kita lihat datanya, ya, kita lihat angka-angkanya, kita lihat faktanya, yang terjadi seperti apa. Bukan kemudian karena mungkin kita mendukung si A, akhirnya kita cenderung membenarkan apapun yang dikatakan si A, ya. Atau karena kita tidak sependapat dengan si A, maka dari apapun yang dari si A selalu keliru. Biasakan kalau Anda seorang leader mengambil sikap, mengambil keputusan atau mengambil pendapat itu berdasarkan fakta, bukan emosi, ya. Yang kedua, kita perlu membedakan antara retorika dan solusi nyata. Jadi kadang-kadang ada orang yang gaya komunikasinya itu meyakinkan, tetapi belum tentu semua yang dikatakan bisa diwujudkan dengan mudah. Ya. Jadi pastikan untuk membedakan antara big talk, omong besar, dengan walk the talk, gitu ya. Anda perlu memastikan itu. Ya. Dan jika ada suara yang mengkritik sesuatu dengan keras, maka Anda perlu mengajukan pertanyaan juga. Ya. Apa pertanyaannya? Apakah ia menawarkan solusi yang konkret? Dalam hal ini, apakah juga Ahok menawarkan solusi yang konkret? Yang kedua, apakah solusi tersebut realistis untuk diterapkan? Bisa nggak dengan lingkungan BUMN atau perusahaan yang sekarang ada? Atau kita juga perlu mempertanyakan, jika dulu ia punya kesempatan untuk melakukan hal sama, apakah ia melakukannya? Itu perlu kemudian kita analisis supaya apa? Sebagai seorang leader kita tetap cool, calm, confident gitu ya, tidak kemudian termakan oleh retorika ya. Dan kemudian kita juga perlu apa? Uji konsistensi pernyataan orang itu ya. Jadi kalau kemudian orang itu melakukan pernyataan bisa memberantas korupsi misalnya, maka kita uji ketika dia memiliki jabatan itu, dia konsisten nggak memberantas korupsi.
atau hanya ngomong ya, atau omon-omon doang, atau hanya komentar doang gitu ya, maka itu juga perlu kita lakukan. Supaya apa? Supaya kemudian kita tidak mudah terbawa oleh opini yang boleh jadi itu memang diciptakan ya. Opini yang boleh jadi itu memang digiring dan akhirnya kita terpengaruh ya. Misalnya untuk kasus Ahok nih, saat menjadi komisaris utama Pertamina, ia juga mengkritik birokrasi di BUMN kan ya. Tetapi apakah ada perubahan signifikan yang terjadi karena perannya itu ya? Dan masih banyak lagi lah ya. Dan kemudian yang pasti kalau Anda sebagai seorang leader juga jangan terjebak kultus individu kepada siapapun ya, bahkan kepada presiden sekalipun kita nggak boleh mengkultuskan ya, termasuk mungkin kepada Ahok ya. Banyak orang yang mengagumi karena ketegasannya ya, tapi tetap penting untuk kita objektif ya. Tidak semua yang ia katakan pasti benar dan juga merupakan solusi terbaik ya. Pastikan kita menilai berdasarkan data, fakta, bukan sekedar gaya bicara yang tegas atau yang populer. Jadi sebagai seorang leader ya, tetaplah objektif, tetaplah kemudian rasional ya, dan yang penting juga tidak kemudian kita mudah menuduh ABC, tidak juga kemudian mengatakan mudah mengambil kebijakan dan sebagainya. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu ketika mengambil keputusan memang kompleks ya, ada hubungan dengan si A, ada hubungan dengan si B, ada hubungan dengan si C ya. Ibarat kalau kita naik kapal itu kan ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas ya. Orang di atas kalau ngambil air itu cukup pakai timba, kasih tali, bisa tuh ngambil air laut. Orang yang di bawah kalau ngambil air itu harus naik ke kapal ya, dan kemudian sampai batas tertentu dia gunakan ember, gunakan tali untuk ngambil air. Nah, lama-lama dia berpikir, ngapain saya harus ke atas ya? Saya bolongin aja kapal, kan saya paling dekat dengan air. Dan akhirnya dibolongin. Apa yang terjadi? Dia tenggelam, orang-orang di sekitarnya juga tenggelam. Apa pelajarannya? Kalau Anda sebagai seorang pemimpin, pastikan keputusan yang Anda ambil itu tidak hanya mempengaruhi Anda, tapi juga mempengaruhi yang lain. Jadi tetap kalem, tetap objektif, dan tetap menguji konsistensi pernyataan orang. Jangan mudah terpengaruh dengan analisa, jangan mudah terpengaruh dengan gaya komunikasi, jangan mudah terpengaruh dengan retorika. Begitulah seharusnya menjadi seorang pemimpin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjawab dari sudut pandang saya. Tentu masih ada sudut pandang yang boleh jadi berbeda dengan saya. Silahkan saja, selama kita saling menghormati dan kemudian punya dasar yang kuat untuk kemudian membuat pernyataan dan membuat sikap. Semoga bermanfaat.